warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak kelas 9H atas kesediaannya mau berkumpul dan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak yang mau memimpin untuk membaca doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mira, boleh dipimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mira sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Nah, baik, sebelum kita mulai, Bu Mira mau tanya nih, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Oke, terima kasih ya. Ini sudah pulang sekolah dan kalian masih mau menyempatkan untuk hadir ke sini. Wah, luar biasa sekali. Masih semangat? Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bimbingan kelompoknya untuk mencairkan suasana nih, mungkin kalian capek, mungkin kalian sudah penat. Nah, kita akan main ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya adalah harimau. Nah, jadi nanti kalian tangan kanannya kalian seperti ini, tunjuk. Oke, tangan kirinya kalian seperti ini. Nah, kan? Nanti ketika Bu Nina akan menceritakan sebuah cerita. Kalau misalnya Bu Nina menyebutkan kata harimau, maka kamu harus nangkep tangan temenmu. Nah, gini ya, gitu. Oke, ngerti? Ya, tapi nanti Bu Nina akan mengecoh. Ya, bisa jadi bukan harimau yang Bu Nina sebut. Oke, ngerti? Ngerti, Bu. Oke, kalau gitu Bu Nina agak bergeser ya, Anda ke sini supaya yang ini mendekat, ya. Silakan, nyanyi. Oke, tangannya sudah siap? Oke, tangannya majuan. Oke deh. Kalau gitu kita mulai ya. Pada suatu hari ada seorang petani. Hariman pergi ke ladang yang jaraknya cukup jauh dan ia harus melewati hutan belantara. Hariman, oke, satu, wah pada kurang fokusnya. Hariman berjalan sendiri untuk sampai ke ladangnya. Di jalan bertemu harimau. Oke, yang sedang asik memakan rusa buruannya. Hariman kaget dan tak jauh dari sana ia mendengar ada suara-suara aneh. Ternyata suara itu adalah suara harimato. Oke, yang lari karena dikejar harimau. Nah, maka akhirnya berlari kencang hingga akhirnya harimato dalam keadaan yang cukup aman. Oke, sekian. Wah, ketahuan ya pada nggak konsen kan? Pada ngantuk, lapar atau apa? Lapar. Habis ini kita makan bareng-bareng. Yeay. Oke deh. Nah, setelah kita ice breaking, sekarang Bu Nina akan menjelaskan nih tentang tujuan kita ada di kegiatan hari ini. Sebelumnya ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah. Ini adalah pertama kali ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu apa? Pelayanan yang diberikan oleh guru BK kepada beberapa peserta didik. Jadi di sini ada 8 sampai 12 peserta didik agar kalian itu bisa memahami, memiliki pemahaman dan juga kalian melakukan pencegahan terhadap suatu masalah atau suatu topik yang akan kita bahas. Oke. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan dari bimbingan kelompok itu pada sesi kali ini adalah supaya kalian itu bisa memahami dan juga mampu mengembangkan keterampilan hubungan sosial kalian dengan teman sebaya kalian dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, manfaatnya apa? Kalau bimbingan kelompok sendiri itu melatih kalian agar hidup secara berkelompok nih, dan juga melatih kalian untuk mampu menumbuhkan rasa kerjasama
Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, jadi di sini kalian mengungkapkan apapun yang kalian rasakan secara padanya. Jangan yang jangan gitu, jangan ya. Harus sepadanya dan harus menerima juga teman-temannya pendapatnya. Dan yang terakhir aktif, ya keaktifan. Jadi kalian yang aktif jangan hanya 1-2 orang, tapi semuanya juga harus aktif. Oke? Nah, setelah itu Lina mau menyampaikan bahwa dalam hubungan kelompok ini Lina akan berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Oke, pada kegiatan kali ini di sini akan berlangsung selama 40 menit ya. Dan topik yang dibahas adalah tentang friendship no fake. Jadi tentang persahabatan. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau gitu. Nah, nanti pada saat proses bimbingan kelompok ini, kalau kita harus membuat kesepakatan ya. Jadi ketika kalian mau bertanya atau berpendapat, silakan acungkan tangan dulu untuk berbicara. Oke? Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu, pada kegiatan kali ini yang dibahas itu adalah apa aja? Nanti kita akan membahas tentang kendala-kendala kalian dalam memilih sahabat. Kemudian, fungsinya bersahabat itu apa? Lalu juga bagaimana sih cara memilih sahabat atau teman yang baik, dan juga bagaimana menjalin hubungan yang bisa bertahan lama. Itu kayak gimana? Oke, kalau gitu sudah siap semuanya? Siap. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya ke diskusi pertanyaannya. Oke, kalau gitu sekarang ini pembahasan yang akan kita bahas ya, friendship no fake. Apa makna sahabat menurut kalian? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan kita. Menurut saya itu sahabat itu seseorang yang selalu ada di saat kita membutuhkan teman untuk berbagi cerita serta teman untuk memberikan perhatian di saat kita butuh. Wah, luar biasa sekali ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke. Kira-kira ada nggak orang kedua yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Oke, silakan Ali. Menurut saya, sahabat itu adalah orang teman yang selalu ada di setiap saat, dari sedih maupun senang, Bu. Iya, setuju nggak? Setuju. Banget ya, karena kan banyak ya orang tuh yang meninggalkan kita di saat kita lagi susah. Iya. Betul. Banyak kan? Banyak kan? Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan kalian memilih seseorang menjadi sahabat? Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan. Saya sih nyari yang sefrekuensi sama saya ya Bu. Yang sefrekuensi ya, karena kalau enggak, ya kita ngobrolnya juga nggak Nggak klop nyambung. gitu, nggak Nggak cocok, nggak nggak klop, nggak cocok. Setuju. Oke, setuju semua? Setuju. Oke. Ada nggak satu orang lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan Anas. Karena saya merasa kayak nyaman aja gitu Bu di dekatnya gitu. Iya, kalau nggak nyaman, Ya, gimana ya? gimana Cocok. kan? Ya, nggak Cocok. cocok. Nah, ya risih jadinya. Wah, ya setuju sekali. Tepuk tangan buat Anas dan Nisa. Oke, lanjut yang ketiga. Hambatan apa yang membuat kalian kesulitan dalam memilih sahabat? Pasti ada ya kendalanya gitu. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, aja nih, silakan. Biasanya karena punya kepercayaan diri yang rendah gitu sih Bu. Jadi nggak percaya diri. Setuju nggak sih? Setuju banget sih, Bu. Ya kan, kalau kita yang mau ide juga kita mau memulainya susah ya kan. Nah, lanjut yang kedua, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Kayak memiliki kepribadian yang tertutup gitu, Bu. Jadi kayak susah. Susah untuk mulai. Ah, takut Iya, gitu. takut, udah minderan dulu, akhirnya kayaknya enggak tuh. Iya, itu kesulitan juga yang cukup banyak dialami ya. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kalian untuk mengatasi hambatan tersebut? Ada yang mau berpendapat? Ya, Bu. Silakan Ojan. Dari diri kita dulu ya, Bu. Ya, sebenarnya ya itu ya, kalau nggak dimulai dari kita sendiri, ya gimana kita mau memulai kan? Apalagi mau memulai bersahabat gitu. Kalau nggak ada kita
kita yang gerak duluan, udah kan nggak akan ada hubungan kan. Nah lanjut yang kedua, ada yang mau berpendapat? Saya oke, silakan. Harus peduli sesama, terus harus ramah juga. Kalau ramah, orang jadi suka sama kita. Nah iya bener ya, intinya adalah mulai dari diri kita sendiri. Kita harus membuka diri untuk orang lain ya. Setuju? Setuju. Oke deh, kalau gitu. Nah ini dia nih, ada fungsi kita bersahabat. Nah bersahabat itu sebenarnya apa sih fungsinya? Yaitu kita jadi merasa nggak sendiri dong, ya kan? Kita jadi punya teman senasib, teman yang bareng-bareng terus sama kita, ya kan? Nah kedua, saling mempengaruhi gitu. Jadi makanya itu kenapa kita tuh wajib mencari teman yang baik, karena itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita punya teman yang kurang baik, ya otomatis kita ikutan gitu. Karena apa? Karena mempengaruhi seseorang itu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi kalau kita punya teman yang kurang baik, ya otomatis kita ini juga kurang baik jadinya gitu. Lalu apa? Yang ketiga, ada dukungan fisik. Dukungan fisik itu menumbuhkan perasaan yang kita tuh berharga gitu bagi seseorang untuk menghadapi masalah. Jadi ketika kita punya masalah, ada orang yang support kita. Ya sabar ya, kadang kan dipeluk sama teman kan, wah nyaman ya, dipupukin gitu aja kan nyaman kan, biasanya itu sabar ya gitu. Kemudian apa? Dukungan ego, bukan hanya dukungan secara fisik tapi ego, mental support kita dibangun, kita lagi jatuh misalnya, semangat lagi pasti bisa, itu kan udah berharga meskipun cuma omongan aja gitu, kita jadi nggak sendiri gitu tadi. Dan juga saling menginspirasi. Kita pasti bangga kan kalau punya teman juga yang menginspirasi, yang pinter, yang jago matematika misalnya, atau jago renang, yang juara renang, itu kan kita bangga, ya kan? Menginspirasi kita untuk lebih juga kayak dia. Dan juga yang terakhir adalah intimasi. Jadi di sini adalah tanda persahabatan yang sejati itu adalah ketulusan dan juga kehangatan, keakraban satu sama lain. Ya. Apakah kalian sudah mendapatkan itu dari teman-teman kalian? Sahabat? Belum ya. Oke, kita belajar dari sini. Nah, sebelumnya kalau kita mau lanjut ke tahap berikutnya, kita bermain dulu. Jadi Bu Lina punya simulasi permainan, ya. Jadi simulasi permainannya kita mulai adalah kita dengan berdiri. Nanti kan kalian ada 8 orang. 1 orang nanti posisinya di tengah. Nanti yang 7 orang mengelilingi temannya. Nah, yang di tengah itu matanya dipejamkan, kemudian tangannya diginiin, lalu menjatuhkan diri. Nah, kan, aduh, tapi tenang aja, ini namanya permainan percaya teman. Jadi siapapun teman yang nantinya yang di tengah menjatuhkan diri itu harus menangkap temannya tersebut. Ya, jangan ada teman yang mau jatuh deh. Jangan, itu fake friends ya, betul banget tadi, itu fake friends ya. Kita harus saling percaya ya, bukan hanya kita yang menjatuhkan, tapi kalian juga yang di pinggir-pinggiran harus percaya. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, let's go. Oke, kalau gitu sekarang yang di tengah berputar, kemudian bernyanyi. Nanti yang di tengah siap-siap menjatuhkan diri ya. Oke, siap. Dimulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, lanjut orang kedua, siapa yang ada dekat? Vio. Oke, ayo Vio. Masuk. Teman-temannya yuk putar yuk. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Satu orang lagi yang di tengah. Ojan. Ayo Ojan, ayo putar yuk. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gimana tadi teman-teman semuanya perasaannya setelah bermain game percaya teman? Apa yang dirasakan? Seru Bu. Silakan Kayak Reni. apa ya? Kita belajar kayak oh ini temen yang
jatuh terus di Tangkapnya bener ya. iya beneran nggak bohong kayak gitu. Iya gitu. Oke, tepuk tangan dong. Oke, satu lagi siapa yang mau berpendapat tentang permainan percaya teman tadi? Saya. Oke, silakan Vio. Saya dulu dengerin saya jadi tahu kayak oh ternyata ada teman yang bisa saya percaya. Selama ini berarti nggak ada. Kurang. Oke. Wah, kalau gitu tangan dong. Kenapa? Trust issue. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Jadi gini. Bunda akan membahas tentang cara memilih sahabat yang baik ya. Yang satu apa? Bisa baca? Teman yang tulus ya, yang no fake tadi. Yang kedua teman yang bijaksana ya, bukan temennya provokasi ya. Kemudian yang ketiga teman yang pintar karena bisa membantu kita ya, kayak Mira ya. Iya. Kayak kalian semua gitu. Karena apa? Karena kalau kita pintar, kita tuh biasanya menularkan kepada teman. Kayak tadi mempengaruhi. Oke? Nah, lanjut yang keempat, teman yang menebarkan kebaikan. Karena kan gak jarang kan banyak juga teman yang merokok yuk, nongkrong yuk, banyak kan. Ngasih jalan yang salah. Ngasih jalan, iya sangat tidak baik. Ngasih jalan yang salah kan, big no ya buat anak-anak yang seperti itu. Oke. Lanjut yang kelima, teman yang toksik, ya kan, yang dikit-dikit ngomongnya kasar, kan dijauhkan. Oke. Banyak sih Di sini juga ada loh. Oke, satu-satu ya. Banyak, tapi kita harus pintar memfilter ya, karena kan dimulai dari diri kita dulu kan, yang tadi udah bilang kan. Oke, lanjut yang ke teman yang tidak sombong kan. Masa sih temen yang dikit-dikit kalau jalan bajunya diangkat kan, wah sombong banget, yang nggak mau bergaul sama yang gaulnya sama itu aja kan. Lanjut. Oke. Gue banget nih. Rajin ibadah. Akan lebih baik jika ditingkatkan. Contohnya apa? Kalau sholat tepat waktu ya, jangan disuruh gitu. Oke? Lanjut yang ke-8. Mandiri, nggak dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit manja. Tolong dong bawain ini, tolong titip. Emosi. Ya, kan? Nggak enak ya, punya teman yang kayak gitu. Lanjut yang ke-9. Teman yang jujur. Pernahkah kalian memiliki teman yang tidak jujur? Pernah. Oh, banyak bu. Banyak. Perasaannya gimana? Dibohongi? Sedih. Sakit hati, ya kan? Kita udah percaya sama dia malah. Nah, kita udah memberikan kepercayaan begitu besar, dianya sakit hati, patah hati. Oke, lanjut yang ke-10. Teman yang bertanggung jawab, ya. Bukan teman yang lari dari masalah, yang orang yang pengecut, yang kalau dihadapkan pada suatu masalah kabur. Yang ke-11, teman yang kasih kepercayaan buat sama temannya yang nyeritain apa, curhatan dia, tapi temennya cerita ke orang lain. Apa namanya sih? Mau zaman masa perlu digaul Bina? Teman itu kan teman yang gak amanah kan, artinya teman yang amanah itu kan yang kalau kita cerita dijaga baik-baik cerita kita. Tapi kalau teman kita yang gak amanah, ya berarti ya itu kita punya masalah, tapi diceritain ke orang-orang, akhirnya semua orang tahu masalah kita, ya kan? Semoga kita dijauhkan, oke? Dan yang terakhir, Teman yang menghormati orang tua, ya. Ciri-ciri anak yang baik itu ciri-cirinya adalah dari ketika anak tersebut bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Kalau misalnya sama orang tuanya, ini ambilin, wah, makin hakak, ya kan? Oke, Bu Nina akan membahas tentang cara menjalin persahabatan, ya. Coba dari yang pertama, silakan dibaca, Jani.
Jadilah seorang pendengar yang baik. Jadilah seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu apa? Kalau misalnya kita tuh ngomong, teman kita tuh gak langsung ngekat kita gitu. Jadi dia dengerin. Oh iya ya. Oh, baru kalau teman kita udah ngomong, selesai ngomong, baru kita yang ngomong. Jangan dikat, kayak kebiasaannya. Kalau ada yang ngomong, masih, pengennya udah nyerocos saja. Yang kedua, Menghargai satu sama lain. saling menghargai satu sama lain ya kan. Enak kan kalau kita sama-sama menghargai, dia menghargai kita menghargai dia kan, ada timbal balik ya. Yang ketiga, Saling jujur satu sama lain. nah nih saling jujur ya, jangan bohong meskipun sama teman, sama siapapun tuh jangan bohong, karena bohong itu gak enak. Kalau bohong sekali itu gak cukup, akan ada kebohongan berikutnya. Nah itu yang dihindari ya. Yang keempat, Saling menjaga rahasia. nah saling menjaga rahasia, saling ngecip, jangan apa tadi? Cepu. Kan. Lanjut. Memelihara kepercayaan. Ya, kalau udah teman percaya, jangan disakitin, ya kan? Kalian udah percaya terus disakitin sama orang, wah, sakit hatinya seorang sahabat itu, waduh, dalam. Dapat banget, ngena banget. Oke, lanjut yang ke-6, sedangkan aja Selalu ada untuk sahabat. selalu ada untuk sahabat ya. Jadi jangan cuma pas kita lagi senang aja sahabat itu datang, tapi yang kita lagi sedih gak ada siapapun yang datangi kita ya. Kalau bisa kita yang memang ada untuk sahabat itu udah baik senang maupun sedih maupun lagi kacau, lagi rumit masalah hidup kita, nah itu kita harus selalu ada untuk sahabat. Lanjut yang terakhir, Anas, ada komitmen. Nah, komitmen, kadang nih komitmen ini yang diselewengkan atau yang dikhianati, ya kan? Kita udah komitmen nih, ya kita sahabatan ya terus, tapi ternyata di tengah jalan tiba-tiba dia berkhianat. Gitu. Saya sering dan banyak yang kayak gitu. Banyak banget sih. Ya, kan? Pasti namanya. Oke, nah di sini Bu Nina punya video yang kira-kira menggambarkan teman dan sahabat itu kayak gimana sih? Gitu. Oke, tonton. Oke, menurut kalian dari video tadi tuh apa sih yang membedain antara teman dan juga sahabat? Ada yang mau berpendapat? Saya boleh. Silakan kita. Menurut saya tuh kalau teman
lebih natural ya, lebih kitanya tuh juga jadi pembawaannya nyaman kalau ada sahabat ya. Kalau temen kan kita masih agak berjarak gitu ya. Nah oke, kalau gitu terima kasih. Oke, berarti dari slide tadi berakhir juga nih materi kita pada hari ini. Nah, Nina mau melakukan refleksi nih dari kegiatan kita hari ini. Kira-kira ada nggak sih yang bisa menyebutkan apa sih fungsi kita bersahabat itu? Ada nggak? Oke, silakan aja nih. Kita jadi nggak merasa sendiri, terus teman juga bisa saling mempengaruhi. Iya, oke, tepuk tangan katanya nih. Lanjut, pertanyaan yang kedua tadi, gimana sih caranya kita memilih teman? Saya Silahkan. kita harus cari teman yang tulus dan tidak sombong. Nah, iya benar. Tepuk tangan buat. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara menjalin hubungan agar bertahan lama? Ada yang mau berpendapat? Nah, oke, silahkan. Jadi teman yang Bapak dengar yang baik dan juga menjaga rahasia satu sama lain. Iya, setuju. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau itu benar ya, yang tadi sudah disebutkan aja nih, juga Nari dan juga Anas gitu ya, bahwa kita ya kalau bersahabat itu ya harus saling berkomitmen, saling menjaga rahasia ya, cari teman yang tulus ya. Oke, nah lanjut sekarang ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, Bu Nina akan mengirimkan angket evaluasi kegiatan kali ini ya. Bu Nina kirimkan ke grup ya yang sudah dibuat. Nanti hari ini kalian isi. Jadi kalian boleh cek HP kalian, boleh cek HP-nya ya. Nanti Bu Nina kirim linknya, nanti kalian isi. Oke? Oke. Sudah Bu Nina kirim. Silahkan boleh kalian kerjakan. Oke, semuanya sudah selesai mengisi? Sudah. Oke, disimpan dulu HP-nya. Terima kasih karena sudah mengisi. Nah, kita sekarang lanjut kepada tahap terakhir ya. Tahap terakhir itu adalah proses apa aja sih yang kita dapat dari kegiatan kita hari ini nih. Boleh silakan satu orang untuk merangkum kegiatan kita hari ini. Silakan Ari. Oke, silakan Ari. Dari kegiatan hari ini saya memahami apa sih fungsi dan manfaat dari menjalin persahabatan. Saya belajar bagaimana cara memilih teman yang baik dan dapat dipercaya, dan bagaimana cara agar menjaga persahabatan yang tahan lama. Oke, tepuk tangan buat Ari. Oke, lanjut. Ada yang ingin memberikan pesannya pada kegiatan kita hari ini? Silakan. Oke, silakan. Tio. Pesan saya pada kegiatan hari ini itu super banget. Saya merasa nggak sendiri lagi. Ternyata ada juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama kayak saya. Terus saya juga merasa optimis kalau saya bakal bisa punya sahabat. Oke, tepuk tangan juga buat Tio. Lanjut, ada yang ingin memberikan pesan? Oke, silakan aja nih. Pesannya adalah bahwa kita di dalam hidup perlu membangun hubungan pertemanan yang baik dengan sesama, dan dengan menjaga persahabatan akan membuat hidup kita lebih bahagia. Tepuk tangan untuk Anjani. Dan yang terakhir ada yang ingin menyampaikan harapannya? Oke, silakan. Harapan saya ke depannya, semoga setelah ini saya mampu menjalin persahabatan yang lama dan bertemu sama orang yang mirip sahabat dulu. Oke, tepuk tangan. Amin. Oke, semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita hari ini ya. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau menyempatkan. Dan sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ada yang mau memimpin doa. Ya, oke, silakan Adi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini,